Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang integral tak wajar. Nah, sebelum membahas mengenai tentang integral tak wajar, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, itulah tadi perkenalan diri saya. Baik teman-teman sekalian, langsung saja di sini dalam video kali ini kita akan membahas mengenai tentang integral tak wajar. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas dalam integral tak wajar? Yaitu ada dua subbab yang akan kita pelajari dalam video kali ini, yaitu integral tak wajar dengan batas pengintegralan tak hingga, dan yang kedua integral tak wajar dengan integran tak hingga. Sebelum kita memasuki kedua subbab materi yang telah saya sebutkan tadi, alangkah lebih baiknya kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu integral tak wajar. Jadi dalam mendefinisikan integral tentu, yaitu integral dengan batas bawah A dan batas atas B, fx dx sebagai limit jumlah remian, ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama batas pengintegralan berhingga, dan yang kedua integran fx berhingga pada selang A sampai B. Jadi jika paling kurang salah satu atau salah satu syarat di atas tadi yang saya sebutkan ada dua tidak dipenuhi, maka integral tersebut disebut dengan integral tak wajar. Adapun jenis-jenis integral tak wajar, yaitu integral tak wajar dengan batas pengintegralan tak hingga, dan yang kedua integral tak wajar dengan integran tak hingga. Kemudian kita masuk ke jenis yang pertama, yaitu integral tak wajar dengan batas pengintegralan tak hingga. Jadi sebuah integral tentu dinyatakan atau dikatakan integral tak wajar apabila dia memiliki batas bawah yang tak hingga atau batas atasnya yang tak hingga, ataupun kedua batasnya itu tak hingga. Nah, di sini dalam PowerPoint yang sudah saya buat, di sini ada definisi, yaitu definisi pertama seperti ini, yang dimana batas bawahnya ini mengandung min tak hingga. Jadi di sini ruas kanannya itu memiliki limit A menuju, dimana A ini batas bawahnya tadi yang min tak hingga, kita ganti menjadi A, dimana A menuju min tak hingga fx dx. Nah, begitupun dengan definisi yang kedua, dimana definisi kedua ini integral dengan batas atasnya ini mengandung tak hingga. Jadi di sini ada limit B, dimana B ini pergantian antara, di sini kan tadi tak hingga, jadi di sini menjadi B, dimana B menuju tak hingga fx dx. Nah, jika limit di ruas kanan ada dan berhingga, nah di sini, nah ini limitnya kan di definisi 1 dan definisi 2, apabila limitnya ini ada dan berhingga, jadi apabila ada nilainya, jadi integral tak wajar tersebut disebut dengan konvergen. Sebaliknya disebut dengan divergen. Jadi apabila kalau ada hasilnya atau ada angkanya atau berhingga disebut dengan konvergen, begitupun dengan sebaliknya. Apabila tidak ada disebut dengan divergen. Nah, kemudian kita lanjut ke definisi yang ketiga. Nah, definisi yang ketiga ini, definisi pertama kan tadi dikatakan bahwa batas bawahnya yang mengandung min tak hingga, dengan kalau definisi yang kedua itu batas atas yang mengandung tak hingga. Nah, di sini definisi yang ketiga itu batas bawah dan batas atasnya itu tak hingga, di mana integral dengan batas bawah min tak hingga dan batas atas tak hingga. Jadi hasilnya itu sini min tak hingga dengan batas atas C. Nah, sini C fx dx ditambah dengan sini batas bawahnya C dan batas atasnya tak hingga fx dx, sehingga kita turunkan di sini limit A. Ya, ini turunannya ini kita turunkan sama seperti di definisi 1 dan definisi 2, di mana limit A mendekati atau menuju min tak hingga dengan integral atas batas atas C fx dx tambah limit B menuju tak hingga fx dx. Jadi jika integral dengan batas bawah min tak hingga, batas atas C fx dx
dan integral dengan batas bawah C dan batas atas tak hingga fx dx konvergen, maka integral dengan batas bawah min tak hingga batas atas tak hingga fx dx itu berarti konvergen. Nah, kemudian teman-teman di sini ada contoh soal untuk mempermantap lagi pemahaman mengenai tentang integral tak wajar dengan batas pengintegralan tak hingga. Sini ada contoh periksalah kekonvergenan ITW atau integral tak wajar, di mana ada sini ada contoh soal A, B, dan C. Kemudian kita langsung saja menjawab di bagian A. Sini ada integral dengan batas bawah 4 dan batas atas tak hingga xe dengan pangkat min x kuadrat dx. Jadi di sini kita sini ada limit b mendekati tak hingga. Jadi ini tak hingganya kita ganti menjadi b seperti tadi contoh definisi atau definisi yang kedua. Sini xe kemudian pangkat min x kuadrat dx. Kemudian di sini limit b mendekati tak hingga. Kemudian ini kan batasnya, berarti di sini batas atasnya b dan batas bawahnya 4. Nah, di sini pasti teman-teman bertanya, kemana nih x-nya? Di sini langsung min 1/2 e dengan pangkat min x kuadrat. Jadi kita lakukan integral substitusi di mana ada u, du, sama dx. Jadi u-nya itu kita ambil dari x kuadrat, di mana sehingga du atau turunan dari x kuadrat itu adalah 2x, sehingga dihasilkan min 1/2 e pangkat min x kuadrat dengan batas atas b dan batas bawah 4. Kemudian limit. Nah, di sini kita masukkan, sehingga ini kalau kita masukkan b-nya sama dengan tak terhingga, di sini akan menjadi 0. Jadi 1/2 dikali 0 maka hasilnya tetap 0. Nah, di sini 1/2 dikali dengan e pangkat min 16. Dari mana min 16? Di sini adalah batas bawahnya ini 4 dikuadratkan menjadi 16, jadi min 16. Jadi sehingga hasilnya ini 1/2 e pangkat min 16. Jadi untuk soal yang bagian A dapat kita katakan bahwa integral tak wajar ini konvergen karena memiliki ada hasilnya dan berhingga, yaitu ke 1/2 e pangkat min 16. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu yang bagian B-nya, di mana bagian B-nya ini memiliki batas bawah. Batas bawahnya ini mengandung min tak hingga. Jadi sini limitnya itu menjadi b menuju min tak hingga, di mana b ini kan kita ganti min min tak hingganya kita ganti menjadi b, di mana b menuju min tak hingga. Nah, di sini sama seperti contoh soal yang bagian A, kita lakukan substitusi integral substitusi sehingga dihasilkan seperti ini. Kemudian sini b-nya kan ada b, dan limit b menuju min tak hingga. Jadi di sini hasilnya tak hingga. Jadi ini kan 1/2 dikali 2 dikali min tak hingga kurang 1, hasilnya kan 0. Jadi 1/2 ditambah 0 hasilnya menjadi 1/2. Jadi dapat juga kita katakan bahwa integral tak wajar bagian B ini konvergen ke 1/2. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu bagian C, di mana di bagian C ini batas bawah dan batas atasnya ini merupakan integral tak wajar karena batas atasnya ini tak hingga dan batas bawahnya min tak hingga. Sama seperti tadi, di sini kita turunkan menjadi ini integral atasnya 1 di sini batas atasnya 1 dan batas bawahnya min tak hingga. Sini kemudian yang kedua ini batas atasnya tak hingga dan batas bawahnya 1. Kemudian kita turunkan seperti turunan dari definisi 1 dan definisi 2. Kemudian kita substitusi sehingga menghasilkan di sini kita hasilkan
pi hasilnya itu pi per 2. Jadi dapat juga kita katakan bahwa soal bagian C itu merupakan integral tak wajar konvergen ke pi per 2. Jadi semoga teman-teman sekalian paham mengenai tentang integral tak wajar dengan batas pengintegralan tak hingga. Kemudian setelah kita bahas jenis integral tak wajar yang pertama, kemudian kita lanjut ke jenis integral tak wajar yang kedua, yaitu integral tak wajar dengan integran tak hingga. Sini ada beberapa definisi, yaitu yang pertama itu integran tak hingga di ujung selang. Jadi jika kontinu pada selang A, B dan limit x mendekati b pangkat min fx sama dengan plus minus tak hingga, maka di sini ada integral dengan batas bawah a b fx dx sama dengan limit t mendekati b minus, sini ada integral atas t, integral bawah b a fx dx. Nah, jika kontinu pada ini kan, jika kontinu pada a sampai selang b, ini sama seperti tadi. Saya diperhatikan di sini kan untuk yang pertama tadi itu b-nya minus, di sini a plus. Jadi jika limit ruas kanan, nah ini yang memiliki limit-limit ini ruas kanan ada atau berhingga, maka sama seperti tadi dikatakan sebagai konvergen, dan begitu sebaliknya apabila tidak ada atau tidak berhingga dikatakan sebagai divergen. Kemudian ada yang definisi yang kedua itu integran tak hingga di titik dalam selang pengintegralan. Jadi jika fx kontinu pada selang A sampai B kecuali di C dengan A lebih kecil dari C, lebih kecil dari B, dan limit x menuju C fx sama dengan plus minus tak hingga, maka di sini ya, sini ada integralnya, integral dengan batas bawah A dan batas bawah dengan batas atas B, fx dx sama dengan integral A C fx dx ditambah dengan integral dengan batas bawah C, batas atas B, fx dx. Nah, sini kan ada di definisi yang pertama ini kita pisah. Sini kan C minus, di sini C plus. Jadi ada 1, ada 2. Jadi jika ini kan jika 1, nah ini limit yang pertama itu kita sebutkan dengan 1, ini limit yang kedua. Jadi jika 1 dan 2 ada dan berhingga, maka integral tak wajar tersebut konvergen. Dan jika tidak ada berarti atau tidak berhingga, maka disebut divergen. Kemudian untuk lebih memahami lagi mengenai tentang jenis yang kedua ini, integral tak wajar dengan integran tak hingga, kita lihat contoh soal yang sudah saya buat. Di sini ada contoh soal, yaitu periksalah kekonvergenan integral tak wajar di bawah ini. Integral dengan batas bawah 0, batas atas 1, ln x per x dx. Jadi jawabannya itu, nah sini karena fungsi fx ln x per x tidak kontinu di x sama dengan 0 dan limit x mendekati atau menuju 0 plus ln x per x sama dengan min tak hingga, maka integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 ln x per x dx sama dengan limit t menuju 0 plus, di sini ada integral, dimana integralnya itu batas bawahnya t dan batas atasnya 1 ln x per x dx sama dengan limit t menuju 0 plus, di sini 1/2. Sini 1/2, kemudian sini ada ln x pangkat 2, kemudian sini batas atasnya kan tadi 1, batas bawahnya itu t, kemudian kita kali masuk sehingga hasilnya sini 0 sama ln t pangkat 2 sama dengan min, di sini min kali di sini kan min sama dengan positif, berarti tapi berhubung di sini kan ada kuadratnya, berarti min tak hingga dikuadratkan berarti tak hingga, kemudian dikali dengan minus sehingga hasilnya min tak hingga. Jadi integral tak wajar pada contoh soal kali ini merupakan divergen.
Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai tentang integral tak wajar. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami dan dimengerti oleh teman-teman sekalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Ada sedikit motivasi dari saya untuk mencapai angka 10 tidak harus dengan 5 tambah 5, melainkan banyak cara, yaitu dengan cara bisa 6 tambah 4, 9 tambah 1, atau 100 dikurang 90. Begitupun dengan mencapai kesuksesan, tidak harus dengan satu cara, banyak cara untuk mencapai kesuksesan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.